Anak laki-laki berusia 7 tahun ingin menantang kakek berumur 70 tahun dalam permainan catur. Meski di hatinya masih ragu dan bingung dan menerima tantangan itu dengan niat main-main saja. Tak disangka, hanya dengan 4 langkah, Josie sudah berhasil mengalahkannya. Kakek itu langsung panik dan buru-buru mengeluarkan jurus andalannya, namun apapun yang dia lakukan, Josie bisa dengan mudah mengatasinya. Saat hampir kalah, sang kakek malah mulai curang. Tapi Josie yang berhati baik tidak marah, dia hanya menoleh ke arah ibunya dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih." Aksi itu membuat sang ibu terkejut, karena itu adalah pertama kalinya Josie bermain catur. Ketika ibunya menceritakan kejadian itu kepada sang ayah, reaksinya sama, tidak percaya anak mereka bisa menang. Namun, rasa penasaran membuat sang ayah menggali kembali setumpuk barang lama di rumah, sampai akhirnya menemukan papan catur yang sudah lama berdebu. Ia menantang Josie untuk bermain 1 ronde. Tak disangka, sang ayah menang dengan mudah. Ia berpikir kemenangan Josie di taman hanyalah keberuntungan semata. Tapi perkataan istrinya membuatnya berpikir ulang. "Kamu nggak sadar ya, dia cuma nggak mau menang dari kamu." Mendengar itu, sang ayah kembali memanggil Josie. "Kali ini jangan ditahan, ayah mau lihat kemampuanmu yang sebenarnya." Sang ibu menimpali lembut. "Menang dari ayah nggak apa-apa kok, ayah nggak akan marah." Barulah Josie bermain dengan sungguh-sungguh. Ayahnya juga jadi sangat berhati-hati di setiap langkah, tapi karena berpikir terlalu lama, permainannya jadi lambat sekali. Josie yang bosan menunggu malah sempat mainan bersama adiknya dulu. Setelah berpikir keras, akhirnya sang ayah melangkah lagi. Josie pun berlari dari lantai atas ke bawah, lalu tanpa ragu memakan bidak ayahnya. Seolah sudah tahu sejak awal langkah itu akan terjadi. Ayahnya hanya bisa berpikir, "Aku mikir lama banget, dia butuh 1 detik buat ngalahin aku." Permainan berlangsung hingga sore hari. Josie yang mulai bosan akhirnya pergi berendam di bak mandi. Tapi begitu ayahnya menemukan langkah baru, Josie datang lagi dan dengan mudah mematahkan strategi itu. Bahkan kini dia mulai bermain catur buta tanpa melihat papan. Ayahnya membantunya menggerakkan bidak, lalu dengan bangga berkata, "Kali ini kamu pasti kalah." Tapi istrinya justru berkata sebaliknya. Setelah melihat lebih teliti, sang ayah baru sadar dirinya sudah kalah lagi. Saat itulah ia sadar bahwa putranya memang punya bakat luar biasa dalam catur. Tak ingin bakat itu terbuang sia-sia, keesokan harinya ia membawa Josie ke sebuah klub catur, berharap sang legenda catur, Bruce, mau menjadi gurunya, namun Bruce menolak, mengatakan bahwa ia sudah tak menerima murid baru. Saat ayah Josie hendak pergi dengan kecewa, tiba-tiba terdengar suara cepat ketukan bidak catur. Ternyata Josie sedang bertanding cepat dengan salah satu pemain terbaik klub itu. Kedua tangan mereka bergerak makin cepat, hingga ruangan hanya dipenuhi suara jam catur yang berdetak keras. Akhirnya, lawannya menyerah. Josie menang dengan mudah, dan hal itu menarik perhatian Bruce. Tapi melihat wajah lawannya yang kecewa, Josie malah menghampiri dan membagi camilannya untuk menghibur. Sejak hari itu, Josie sering bermain catur di taman bersama ayahnya, tempat di mana minatnya pada catur pertama kali tumbuh. Ia masih ingat, hari itu saat bermain petak umpet di taman, dia tanpa sengaja menemukan benda hitam kecil di antara daun-daun kering. Ia memungutnya dan memainkannya dengan rasa ingin tahu, tanpa tahu apa itu sebenarnya. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, beberapa orang sedang melempar dadu untuk menentukan siapa yang akan jalan dulu di papan catur. Baru saat itulah Josie sadar bahwa benda di tangannya adalah bidak catur. Dari kejauhan, suara ketukan lembut antar bidak terdengar jelas. Meski hujan deras mulai turun, para pemain itu tetap tak beranjak sedikit pun. Tetesan air memercik di atas papan catur, dan dalam mata Josie, bidak-bidak itu terlihat begitu indah dan memikat. Ia terpana, bahkan ketika ibunya memanggil berkali-kali, ia tak mendengarnya. Dari kejadian kecil itu, anak yang pendiam ini mulai jatuh cinta pada dunia catur. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang dari sekolah, Josie meminta ibunya mampir ke taman untuk menonton orang bermain catur lagi. Sang ibu sempat bingung, ia tidak tahu kalau putranya tertarik pada catur, tapi karena pengertian, ia tetap menuruti permintaannya. Namun, begitu tiba di taman, rasa khawatir muncul. Di sana banyak pria bertato dan perokok yang bermain sambil bertaruh, padahal papan larangan berjudi terpampang jelas. Sang ibu ingin cepat pergi, karena takut Josie terpengaruh. Tapi perhatian Josie sepenuhnya sudah tertarik pada papan catur itu. Bidak-bidak yang bergerak maju mundur di atas papan seperti memiliki kekuatan sihir yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Sejak hari itu, mainan Lego kesukaannya disingkirkan ke sudut, dan pintu dunia catur pun terbuka lebar untuknya. Ibunya, yang peka terhadap perubahan anaknya, akhirnya memutuskan untuk membawanya langsung ke taman kecil itu keesokan harinya. Ayah Josie mencoba mengujinya dengan
dengan mengatur sebuah pertandingan melawan kakek tua yang terkenal ahli dalam menyusun teka-teki catur. Dari sinilah kejadian di awal tadi terjadi. Tak disangka, permainan rumit sang kakek berhasil ditaklukkan Josie dengan mudah. Kemampuan luar biasa anak kecil itu langsung menarik perhatian seorang pria kulit hitam bernama Vinny yang sedang menonton di pinggir taman. Ia penasaran ingin tahu siapa nama anak itu, tapi ibu Josie salah paham dan mengira Vinny berniat buruk. Ia segera menggandeng anaknya pergi dari tempat itu. Setelah gagal membujuk Bruce, sang legenda catur, untuk menjadi guru Josie, sang ayah kembali membawa anaknya bermain di taman kecil. Seperti biasa, perlahan Josie dan Vinny mulai akrab, bahkan menjadi teman sepermainan yang saling menghormati. Setiap kali mereka bertanding, selalu ada banyak orang yang berkumpul menonton di sekeliling mereka. Suatu hari ketika keduanya tengah beradu langkah dengan sengit, ayah Josie yang ikut menonton dari kejauhan tiba-tiba melihat sosok yang familiar, Bruce, sang maestro catur yang dulu menolak mereka. Rupanya, Bruce memang sengaja datang. Ia menyadari bakat luar biasa Josie dan tak ingin anak itu terabaikan begitu saja. Ia kemudian mengundang ayah Josie datang ke arena turnamen catur nasional, tempat berkumpulnya para pemain terbaik dari seluruh dunia. Semua peserta di sana memiliki tujuan yang sama, meniru gaya permainan sang legenda dunia. Bobby Fischer, juara catur yang dikenal jenius sekaligus misterius. Namun, kebanyakan orang yang mencoba meniru Fischer justru gagal, bahkan menjadi bayangan dari kehebatannya sendiri. Tapi di mata Bruce, Josie berbeda. Ia melihat sesuatu yang langka, ketenangan dan intuisi alami yang membuatnya yakin bahwa Josie berpotensi menjadi Fischer berikutnya. Bruce menjelaskan kepada ayahnya bahwa jalan menuju dunia catur tidak mudah. Seorang jenius bisa bersinar tapi juga bisa terperangkap dalam obsesi hingga kehilangan kendali dan menjadi aneh di kehidupan nyata. Kata-kata itu membuat sang ayah bimbang. Namun setelah berpikir panjang, ia akhirnya mengundang Bruce ke rumah untuk bertemu dengan Josie. Setelah ayah meninggalkan mereka berdua di kamar, Bruce dan Josie mulai bermain sebuah permainan. Bukan catur, tapi permainan sederhana yang tujuannya saling mengenal, tanpa ada jarak antara murid dan guru. Malam pun tiba, dan ketika ibu Josie pulang dari pasar, keduanya baru menyudahi permainan itu. Saat hendak pergi, Bruce memberi isyarat halus kepada ayah Josie. Sang ayah langsung paham, lalu dengan canggung mengeluarkan sejumlah uang sebagai bayaran. Dompetnya seketika kosong, dan ia hanya bisa berdiri bingung. Dari tangga atas, Josie melihat semua itu dengan diam. Ketika pelatihan sesungguhnya dimulai, Bruce langsung menguji kemampuan berpikir Josie. Ia menyusun posisi bidak di papan dan berkata, "Dalam 4 langkah, kalahkan aku. Tapi ingat, kamu tidak boleh menggerakkan satupun bidak dari posisi awal." Josie menatap papan itu dan mencoba mengingat setiap posisi. Namun tiba-tiba, Bruce menyapu semua bidak hingga berserakan di lantai. Tujuannya melatih Josie agar berpikir lebih dalam tanpa bergantung pada bentuk nyata papan. Menghadapi papan kosong, otak Josie mulai bekerja cepat. Tak butuh waktu lama, ia menyebutkan 1 langkah yang bisa menyelesaikan permainan. Bruce tersenyum puas mendengarnya. Lalu dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah sertifikat dari tasnya. Ini adalah sertifikat Grandmaster Internasional. Katanya, hanya sedikit orang di dunia yang pernah mendapatkannya. Untuk meraihnya, seseorang harus mengumpulkan poin yang sangat tinggi. Melihat tatapan penuh semangat Josie, Bruce kemudian menuliskan angka +10 di buku catatannya. Sebagai hadiah atas keberhasilan Josie menyelesaikan teka-teki tadi. Setelah itu, ia menyimpan kembali sertifikat itu dengan hati-hati, seolah benda paling berharga di dunia. Sejak hari itu, setiap minggu Josie belajar bersama Bruce. Namun di luar waktu latihan, ia tetap sering ke taman bermain catur. Bruce memperhatikan satu kebiasaan aneh dari Josie. Anak itu selalu suka langsung menyerang dengan ratu di awal permainan. Itu memang cara khas pemain jalanan, cepat, agresif, tapi berisiko tinggi. Bruce khawatir kebiasaan itu akan merugikannya di turnamen resmi, karena taktik tanpa strategi tidak akan bertahan lama. Ia lalu meminta sang ayah untuk melarang Josie bermain di taman lagi. Ayahnya langsung setuju, tapi sang ibu menentang keras. Ia tahu betul, bagi Josie, catur di taman bukan sekadar permainan, itu adalah dunianya. Kalau kamu melarang dia ke sana, katanya, sama saja kamu membunuh semangatnya. Melihat istrinya begitu teguh, ayah dan Bruce akhirnya memilih mengalah. Tak lama kemudian, tibalah hari pertandingan resmi pertama Josie. Para peserta adalah anak-anak berbakat dari berbagai kota, dan para orang tuanya bahkan lebih tegang daripada anak-anak mereka sendiri. Meski wasit sudah menjelaskan semua aturan dengan jelas, para orang tua tetap mencari alasan. Ada yang bersikeras anaknya harus pakai bidak sendiri, ada pula yang menuntut memakai jam khusus mereka. Bahkan, di babak penyisihan, 2 orang tua sampai berkelahi karena saling menuduh memberi kode rahasia untuk membantu anaknya. Turnamen yang seharusnya menjadi ajang anak-anak justru berubah seperti medan perang para orang tua. Akhirnya, wasit mengambil keputusan tegas. Semua orang tua harus keluar ruangan dan dikunci di ruang ganti. Begitu pintu tertutup, suasana langsung hening. Tiba-tiba seorang gadis kecil bertepuk tangan. Diikuti seluruh anak yang tertawa dan ikut bertepuk.
Ternyata, yang mereka inginkan hanyalah bermain dengan damai tanpa tekanan siapapun. Beberapa jam kemudian, pertandingan menyisakan 2 anak terakhir di babak final. Salah satunya adalah Josie. Para orang tua di ruang ganti yang gelisah terus mencoba tahu apa yang terjadi di lapangan, sampai akhirnya mereka menyuruh anak-anak lain menyampaikan langkah demi langkah permainan dari luar. Josie membuka permainan dengan mengorbankan satu bidak kecil. Melihat itu, ayahnya tampak khawatir, tapi orang tua lawan menepuk bahunya sambil berkata, "Tenang saja, anakmu pasti punya rencana di balik langkah itu." Setelah berkata begitu, orang tua lawan menepuk lengan ayah Josie dengan pura-pura serius. Padahal di dalam hatinya ia sudah sangat gembira. Namun, seperti kata pepatah, roda nasib selalu berputar. Tak lama kemudian, anak-anak yang menyampaikan kabar dari arena kembali datang dengan berita baru. Josie berhasil memakan salah satu bidak lawannya. Kini giliran ayah Josie yang menepuk bahu sang lawan sambil berkata tenang, "Jangan khawatir, anakmu pasti masih punya strategi. Dia masih di atas angin." 2 anak jenius itu terus saling serang, satu langkah membalas langkah lainnya. Entah berapa lama waktu berlalu, hingga akhirnya kabar pertandingan usai pun datang. Namun, anak yang menyampaikan pesan itu tidak sempat mengatakan siapa yang menang. Dalam perjalanan pulang, wajah ayah Josie tampak muram. Ibu mengira Josie kalah dan suaminya kecewa, tapi ternyata bukan itu alasannya. Ia hanya menahan tangis bahagia. Josie memenangkan pertandingan pertamanya. Sejak hari itu, bakat Josie semakin bersinar, ia menaklukkan lawan demi lawan dengan mudah, dan peringkatnya naik cepat dari posisi terbawah hingga menjadi nomor 1. Rumah mereka kini dipenuhi piala dan medali dari berbagai kompetisi. Tapi kesibukan bertanding mulai memengaruhi kehidupan sekolah Josie. Suatu hari guru wali kelas dengan sopan menasihati ayahnya, "Pak, saya tahu Josie sangat berbakat dalam catur, tapi akhir-akhir ini nilai-nilainya menurun dan ia juga mulai menjauh dari teman-temannya. Mungkin sebaiknya Bapak dan Ibu memperhatikan keseimbangannya." Namun, kata-kata tulus itu justru membuat sang ayah marah besar. Di depan guru dan para orang tua murid lainnya, ia memarahi guru tersebut dengan keras. Baginya, Josie adalah jenius yang tak boleh disia-siakan waktu dengan hal remeh seperti pelajaran sekolah atau bersosialisasi. Jelas sekali, sang ayah mulai kehilangan kendali dan terperangkap dalam ambisi pribadi. Malamnya, ia bahkan mengusulkan agar Josie pindah ke sekolah swasta hanya karena sekolah itu memiliki program catur internasional. Josie setuju secara lahiriah, tapi di dalam hatinya ia tak benar-benar ingin pergi. Beberapa hari kemudian, saat bermain catur di taman bersama Vinny, Josie curhat, "Sebenarnya aku cuma tidak ingin mengecewakan ayah." Belum sempat Vinny menjawab, kerumunan orang tiba-tiba berkumpul di sekitar mereka. Josie penasaran dan ikut mendekat, tapi ketika melihat siapa yang sedang bertanding, senyumnya seketika hilang. Lawannya adalah seorang anak laki-laki sebaya, tapi wajahnya dingin, tatapannya tajam dan penuh percaya diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia berhasil mengalahkan sang kakek tua hanya dengan beberapa langkah. Setelah menang, ia berkata dengan nada mengejek, "Trick or treat." membuat para penonton tertawa dan memujinya sebagai Fisher kecil. Hanya dari satu pertemuan singkat itu, Josie menyadari sesuatu. Di atas langit masih ada langit. Ia merasa gentar bahkan ingin menghindar. Tapi seperti biasa, semakin kita takut akan sesuatu, semakin cepat hal itu datang. Beberapa hari kemudian, ketika Josie sedang berlatih bersama Bruce di klub, anak laki-laki itu tiba-tiba datang, dibawa oleh pelatihnya sendiri. Dari cara mereka berbicara, jelas Bruce dan pelatih anak itu sudah saling mengenal, tapi hubungan mereka tidak akrab. Pelatih tersebut menyebutkan bahwa muridnya akan ikut kompetisi besar minggu depan, dan dengan nada sinis, ia berpura-pura meminta formulir pendaftaran agar anak itu bisa belajar bersama Bruce. Begitu berbalik badan, formulir itu langsung ia remas dan buang ke meja. Sebuah tantangan yang jelas dan sengaja dibuat. Josie merasakan tekanan untuk pertama kalinya. Malam itu, ia memberanikan diri bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah aku tidak ikut turnamen minggu depan? Kalau aku menang, orang akan bilang itu hal biasa. Tapi kalau aku kalah, semua akan menertawakanku." Namun ayahnya sama sekali tidak mengerti kecemasan itu. Ia hanya menjawab singkat, "Kamu tidak akan kalah." Kata-kata yang seolah memberi semangat itu justru menjadi beban berat bagi Josie. Akhirnya, hari turnamen pun tiba. Di antara banyak peserta, Josie melihat kembali anak laki-laki itu. Namun anehnya, mereka tak sempat bertanding satu sama lain, karena Josie kalah lebih awal. Ia kalah hanya dalam 7 langkah dari lawan yang jauh lebih lemah. Saat keluar dari gedung, hujan turun sangat deras. Josie duduk di bawah hujan, menggigil, sementara ayahnya terus bertanya dengan nada marah, "Kenapa kamu bisa kalah? Kenapa?" Namun Josie justru menatapnya, dan dengan lirih bertanya, "Why are you standing so far away from me?"
Kenapa ayah berdiri begitu jauh dariku? Pertanyaan sederhana itu membuat sang ayah tersentak. Saat itu ia baru benar-benar sadar. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar kemenangan, hingga lupa memahami hati anaknya sendiri. Sejak kekalahan itu, Bruce melarang Josie bermain catur cepat di taman. Katanya, tempat itu hanya berisi orang-orang gagal. Jika kamu terus belajar di sana, kamu juga akan gagal. Josie diam, ia tidak setuju, tapi juga tidak membantah. Sejak itu, setiap kali pulang sekolah dan melewati taman kecil tempat ia dulu belajar bermain catur, ia hanya bisa berhenti sejenak dan memandang dari jauh. Tempat itu adalah awal dari semua mimpinya, dan kini ia harus menjauhinya. Ketika menatap ibunya, Josie berharap sang ibu menolongnya, tapi ia tahu ibunya pun tak bisa berbuat banyak di bawah tekanan Bruce dan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Bruce membawa Josie ke California untuk latihan intensif. Ia selalu merasa Josie terlalu lembut, terlalu berempati. Kamu harus belajar membenci lawanmu, katanya, karena hanya dengan kebencian kamu bisa punya hasrat untuk mengalahkan mereka. Namun, sekeras apapun Bruce mencoba menghasut, Josie tidak bisa. Bahkan ketika Bruce menunjukkan papan catur bekas pemain yang telah kalah dan berkata sinis, Josie menjawab dengan lembut tapi tegas, "Aku bukan dia." Mendengar itu, senyum Bruce perlahan memudar. Ia menatap papan catur dengan kecewa, lalu berkata pelan, "Sekarang aku mengerti." Maksudnya jelas, menurut Bruce, perjalanan Josie dalam dunia catur tidak akan bertahan lama. Belakangan, anak laki-laki itu berhasil masuk ke babak final dengan rekor 6 kemenangan berturut-turut dan perolehan poin tertinggi. Sementara itu, seolah-olah pintu dunia catur telah tertutup bagi Josh. Perlahan, dia pun mulai kehilangan rasa cintanya terhadap catur itu sendiri. Yang menarik perhatiannya kini bukan lagi permainan, melainkan poin dan sertifikat yang sering disebut oleh Bruce. Dia ingin tahu berapa banyak poin lagi yang harus dikumpulkannya agar bisa mendapatkan sertifikat itu. Jika tak mendapat jawaban, Josh menolak melanjutkan permainan. Bruce yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya mengeluarkan selembar sertifikat dari tasnya dan melemparkannya di depan Josh, tanpa lagi ada rasa hormat seperti sebelumnya. Tak berhenti di situ, 10, 20, 30 lembar sertifikat dikeluarkannya berturut-turut. Dengan nada dingin, Bruce berkata, "Lihatlah, semua ini hanyalah kertas tak berguna." Melihat sesuatu yang dulu sangat ia impikan kini berubah menjadi begitu murah dan tak berharga, semangat Josh seketika hancur. Tatapannya kehilangan cahaya yang dulu selalu menyala ketika ia berbicara tentang catur. Kebetulan ibunya melihat semua itu. Ia tak tahan menyaksikan Bruce menghancurkan semangat anaknya dengan cara seperti itu. Dengan marah, ia mengusir Bruce dari rumah mereka. Bruce pergi, tapi ayah Josh justru mendukung tindakan Bruce. Ia menganggap Josh sedang berada di masa keterpurukan dan satu-satunya cara untuk membuatnya kuat kembali adalah dengan cara keras, agar ia bisa bangkit dari kegagalan, bukan takut padanya. Namun, ayah sama sekali tidak memahami Josh. Hanya ibunya yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Selama ini ia berusaha menahan diri, tapi kali ini ia akhirnya meledak. Ia berkata dengan suara gemetar namun tegas, "Josh bukan takut kalah, dia hanya takut kehilangan cintamu." Kata-kata itu membuat sang ayah meledak dalam kemarahan, mungkin karena jauh di dalam hatinya, ia tahu kata-kata istrinya benar, tapi sang ibu tak mau mundur lagi. Demi melindungi Josh dan menjaga kebaikan hati yang dimilikinya, ia siap berhadapan dengan siapapun. Jika ada lagi yang berusaha mematikan kebaikan hati Josh, ujarnya dengan tegas, "Aku akan membawanya pergi jauh dari sini." Ketekunan dan keberanian sang ibu akhirnya membuat ayah terdiam dan merenung lama. Sepanjang malam ia berpikir dan akhirnya menyadari betapa ia selama ini terlalu ambisius, mengejar kemenangan, tapi melupakan makna sejati mengapa Josh bermain catur. Keesokan paginya ia mendatangi kamar anaknya dan pemandangan di depan mata membuatnya tertegun. Kamar yang dulu berantakan kini rapi dan bersih, semua mainan dan buku tersusun dengan teratur. Josh duduk tenang di depan meja, fokus mempelajari papan catur. Sambil duduk di tepi ranjang, ayahnya berkata lembut, "Kau tak perlu terus berlatih. Jika engkau ingin berhenti, ayah tak akan kecewa." Namun Josh menatapnya dengan mata yang mantap dan menjawab, "Aku harus menang." Ternyata ia mendengar pertengkaran orang tuanya semalam, tapi dari pertengkaran itu, ia justru memahami sesuatu, bahwa cinta kedua orang tuanya padanya tidak akan hilang bagaimanapun hasilnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sendiri yang terlalu takut mengecewakan, takut kehilangan kasih sayang. Kini, ia ingin bermain lagi, bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia bertekad untuk merebut kembali mahkotanya. Melihat tekad itu dalam sorot mata Josh, ayahnya pun mengerti bahwa anaknya telah berubah. Ia lalu memindahkan seluruh piala ke kamar Josh, karena semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Tak hanya itu, ayahnya juga membawa Josh ke taman, tempat ia dulu sering bermain catur cepat bersama Vinny. Kali ini tak ada aturan,
Tak ada tekanan, tak ada strategi yang rumit, hanya kesenangan murni dalam bermain. Dan di sana, Josh kembali menemukan keberanian dan semangatnya. Ayahnya yang duduk di bangku taman pun tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beberapa waktu kemudian, kejuaraan nasional akan segera dimulai. Bruce datang menemui ayah Josh dan mencoba meyakinkannya agar tidak membiarkan Josh ikut bertanding. Anak-anak lain berlatih keras setiap hari, katanya, sementara Josh akhir-akhir ini tampak santai dan tak serius. Jika kalah, kepercayaannya akan hancur. Namun kali ini, sang ayah sudah berbeda. Ia hanya menjawab tenang. Aku hanya ingin dia tumbuh dengan bahagia. Ia tak lagi peduli pada hasil. Ia hanya ingin Josh menikmati prosesnya. Setelah itu, mereka bahkan pergi berlibur, memancing, berkemah, dan bersenang-senang. Selama 2 minggu penuh, tak ada satupun pembicaraan tentang catur. Hingga akhirnya hari turnamen nasional tiba. Di sana, banyak orang tua mendampingi anaknya berlatih dan menenangkan diri. Sementara ayah Josh hanya berkata dengan lembut, "Jangan tegang, nak." Tanpa beban, Josh tampak santai dan bahagia. Ia menyapa teman-temannya, bahkan sempat mengobrol dengan lawannya yang seorang gadis kecil. Namun ketika matanya tertuju pada anak laki-laki di kursi final, anak yang dulu selalu menjadi bayangannya, ia masih sempat merasa gugup. Yang menarik, anak itu pun sama gugupnya. Dalam pertandingan, ia selalu melirik ke arah Josh dan setiap kali menoleh, Josh tampak semakin dekat, langkah demi langkah. Hingga akhirnya mereka berdua berdiri bersebelahan, menandai bahwa pertarungan puncak akan segera dimulai. Menjelang final, Josh duduk sendirian menatap bidak catur yang dulu ia temukan. Terdiam lama, pada saat-saat seperti ini, bahkan orang dewasa pun bisa merasa takut, apalagi seorang anak kecil. Tiba-tiba, Bruce masuk ke ruangan. Melihat gurunya yang dulu begitu keras, Josh menunduk sedikit dan berkata, pelan, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Namun Bruce tidak menenangkan Josh seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, ia mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Kau benar? Mungkin kau memang tidak bisa menang." Kalimat itu membuat Josh tertegun. Tapi sebelum rasa kecewanya tumbuh, Bruce mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah sertifikat yang ia buat sendiri dengan tangannya. "Bagi saya," kata Bruce lembut, "kau sudah mencapai level seorang Grandmaster sejati. Bisa menjadi gurumu adalah kehormatan dan kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Menang atau kalah kali ini sudah bukan hal penting lagi. Sertifikat itu memang bukan penghargaan resmi, tetapi unik dan tak ternilai, sesuatu yang diam-diam paling diinginkan Josh selama ini." You stay until it's over? Will I stay? Ia melangkah maju dan memeluk gurunya erat-erat, lalu dengan suara bergetar mengaku, "Aku takut sekali, guru. Bisakah kau tetap di sini dan menontonku bertanding?" Bruce menatap matanya, lalu menjawab tegas, "Tentu, aku tidak akan pergi." Kehadiran dan pengakuan dari gurunya memberi Josh kekuatan luar biasa. Ketika pertandingan puncak akhirnya dimulai, tak ada lagi ketakutan dalam matanya. Ia melangkah ke arena dengan langkah tenang dan percaya diri. Begitu duduk, Josh menekan tombol jam, menandakan pertandingan dimulai. Namun lawannya, anak laki-laki itu, hanya menatapnya dengan penuh kesombongan, sengaja menunda langkah pertamanya. Dari luar arena, Vinny dan Bruce bisa langsung menebak. Ia sedang mencoba menekan mental Josh dengan permainan waktu. Tapi Josh bukan lagi anak kecil yang dulu mudah goyah, ia menatap papan catur dengan tenang, tidak terpengaruh sedikit pun. Hingga waktu setengah jalan, barulah lawannya mulai bergerak. Pertandingan itu lebih dari sekadar adu strategi, itu adalah pertarungan batin. Josh dengan sabar memulai langkah-langkah kecil, perlahan menguji pertahanan lawan. Namun tiba-tiba, anak laki-laki itu menurunkan satu bidak di tengah papan, memancing sang ratu keluar. Bruce yang menonton dari kejauhan langsung cemas, berbisik pelan, "Jangan terpancing, jangan lakukan itu." Namun Vinny justru tersenyum, berharap Josh akan berani mengambil risiko. Beberapa detik kemudian, Josh menatap papan itu dan menggerakkan ratunya. Lawan tersenyum tipis. "Kau terjebak," pikirnya puas. Namun ekspresi Josh justru berubah aneh, tenang, tapi penuh keyakinan. Seketika, anak itu menarik kembali langkahnya sendiri, sadar ia yang baru saja masuk ke perangkap. Josh tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia hanya menatap papan dengan tatapan jernih. Lalu dengan langkah yang tepat, ia memakan satu bidak lawan. Lawan membalas cepat, mengambil ratu Josh. Bruce tertegun lalu menunduk lesu. Ia merasa permainan sudah berakhir, tak sanggup lagi melihat muridnya kalah dan berbalik hendak pergi. Namun Vinny menahannya. "Lihatlah baik-baik," katanya pelan. "Josh belum kalah." Dan benar saja, dengan langkah-langkah yang tampak sederhana namun tajam, Josh perlahan memojokkan lawannya. Anak laki-laki itu terpaksa mundur, menggeser rajanya ke belakang, tapi justru langkah itulah yang membuat ratunya terperangkap. Ketika menyadari hal itu, ia terpaku. Tak percaya dirinya kehilangan ratu. Sementara Josh tersenyum tipis, lalu mengulang kalimat yang dulu pernah ia dengar di taman. Trick or treat.
Ia mengembalikan kata-kata itu sebagai balasan psikologis yang elegan. Ibunya yang menonton dari tepi arena tersenyum haru, melihat anaknya tumbuh tanpa kehilangan kebaikan hatinya. Kini kedua pemain sama-sama kehilangan ratu mereka. Permainan menjadi semakin tegang dan seimbang. Josh mulai menyerang dengan tajam, setiap langkahnya penuh keyakinan, membuat lawannya semakin terdesak, dan akhirnya lawan itu melakukan satu kesalahan fatal. Kini Josh hanya perlu melihat 12 langkah ke depan untuk mengamankan kemenangan. Tapi, mungkinkah seorang anak 7 tahun mampu melakukannya? Ia memejamkan mata, berpikir keras. Bruce di luar arena tampak gelisah, berbisik lirih menyebutkan kemungkinan langkah. Entah bagaimana, suara itu seolah sampai ke telinga Josh. Ia teringat pelajaran pertama dari Bruce, lihatlah seluruh papan, bukan hanya satu langkah ke depan. Josh menunduk, menyandarkan dagunya di meja, membiarkan setiap bidak berputar cepat dalam pikirannya. Dan di saat itu, seolah ada hubungan batin antara guru dan murid yang tak perlu dijelaskan. Akhirnya, ia menemukan langkah kunci. Tapi, ia tidak melakukannya. Sebaliknya, Josh mengulurkan tangan kanannya kepada lawan, menawarkan hasil imbang. Jika lawannya menerima, keduanya akan berbagi gelar juara. Take the draw, or I'll share the championship. Move. Namun anak itu terlalu sombong untuk berdamai, menolak dengan tegas. Josh menarik kembali tangannya dengan tenang. Bagi dia, kemenangan bukanlah segalanya, ia tak ingin menghancurkan siapapun, hanya ingin menjaga rasa damai dalam dirinya. Ibunya menatap dari kejauhan, matanya berkaca-kaca, bangga pada anaknya yang lembut, tapi kuat. Lalu mereka berdua berdiri, memainkan langkah demi langkah dengan penuh konsentrasi. Suasana hening total, hanya suara lembut bidak yang jatuh di papan catur. Satu langkah, lalu satu lagi, hingga akhirnya permainan mencapai bidak terakhir. Anak laki-laki itu baru tersadar bahwa dirinya benar-benar kalah. Dengan kecewa, ia berjalan melewati kerumunan yang sedang bersorak gembira untuk Josh. Yang menunggunya mungkin adalah teguran dari guru dan orang tuanya. Begitulah dunia kompetisi, orang-orang hanya akan mengingat nama sang juara. Namun meski Josh berhasil memenangkan pertandingan, wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan yang berlebihan. Ia justru berkata dengan nada sedih kepada ayahnya, "Aku sudah mencoba memberinya kesempatan." Sang ayah menatap lembut dan menjawab penuh pengertian, "Ayah tahu, kamu sudah berusaha." Saat itu Josh melihat sahabatnya yang kalah sedang dimarahi oleh ayahnya. Pemandangan yang sama seperti ketika ayahnya dulu memarahi dirinya. Dengan hati yang tulus, Josh menghampiri dan menenangkan temannya. "Sekarang kemampuanmu jauh lebih hebat daripada aku waktu dulu." Kebaikan Josh memang selalu ada, dan hangatnya mampu menyentuh setiap orang di sekitarnya. Film ini berjudul Searching for Bobby Fischer, disutradarai oleh Steven Zaillian, dibintangi oleh Max Pomerantz, Ben Kingsley, dan dirilis pada tahun 1993. Film ini berjudul Searching for Bobby Fischer, disutradarai oleh Steven Zaillian, dibintangi oleh Max Pomerantz, Ben Kingsley, dan dirilis pada tahun 1993. Ceritanya diadaptasi dari kisah nyata kehidupan Joshua Waitzkin, seorang anak jenius dalam dunia catur. Joshua pertama kali mengenal catur secara kebetulan di jalanan saat berusia 6 tahun. Tanpa pelatihan resmi, ia mampu mengalahkan banyak pemain hebat di Washington Square Park. Saat beranjak remaja, ia telah 8 kali menjuarai kejuaraan nasional catur, dan di usia 13 tahun mendapatkan gelar Chess Master. Di usia 18 tahun, ia menerbitkan buku pertamanya berjudul Attacking Chess. 2 tahun kemudian, ia mengembangkan program komputer catur terbesar di dunia yang diberi nama Chess Master. Setelah bertahun-tahun berkiprah di dunia catur, di usia 22 tahun Joshua beralih ke Tai Chi dan berhasil menjadi juara nasional dan dunia sebanyak 21 kali berturut-turut. Hidup Joshua adalah kisah legenda sejati, dan selain bakat luar biasanya, keberhasilannya juga tak lepas dari dukungan serta kasih sayang kedua orang tuanya, yang selalu melindungi sifat lembut dan kebaikannya. Ketika semua orang menginginkan Joshua menjadi Bobby Fischer berikutnya, ibunya justru menyadari bahwa anaknya berbeda. Bobby Fischer adalah pedang tajam, individualis, berani, dan menantang dunia. Sementara Joshua adalah pelindung, lembut, penuh empati, dan selalu ingin menjaga orang-orang yang ia sayangi. Dua pribadi yang sama-sama jenius, namun sepenuhnya berbeda jalan. Memaksa Joshua menjadi seperti Fischer hanya akan membunuh bakatnya, bahkan bisa menghancurkan masa depannya. Di dunia yang berwarna-warni ini, setiap orang memiliki warna uniknya sendiri, seperti setiap daun yang memiliki pola berbeda, dan setiap bunga yang memiliki aroma khasnya. Kita pun memiliki kepribadian dan potensi yang tak tergantikan. Saat kita menatap mereka yang sudah berada di puncak keberhasilan, seringkali kita tergoda untuk meniru langkah mereka. Tapi kita harus sadar, kesuksesan bukan hasil menyalin, melainkan buah dari
jati diri dan kerja keras seseorang. Meniru tanpa arah hanya akan membuat kita kehilangan diri sendiri, bahkan merusak nilai yang kita miliki. Karena itu, dalam perjalanan menuju kemajuan, belajarlah dari orang lain tapi tetaplah jadi diri sendiri. Temukan keunikanmu, gali potensimu, dan raihlah impianmu dengan caramu sendiri. Itulah cara menciptakan hidup yang benar-benar bermakna dan istimewa. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.